Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Bergiliardi, NPM 1921000012 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, semester 8. Yang terhormat Bapak Ervin Yongki Pradipta MHI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial, dan ilmu hukum. Ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara, dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama hukum ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, penggunaan penguasa, yakni hasil proses direksi. Ketujuh, proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan, sifat tidak ajek atau perlakuan yang teratur, yakni perlakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk menyampaikan kedamaian. Yang kesembilan, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan yang dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato, Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, atau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan pemahaman heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi menjadi suatu revolusi modernisasi pendidikan dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain dengan bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut
Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk dan penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan, masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.